Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, praktikan dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen kelompok 59 dengan saya sendiri Rizkwina Alila Putri NPM 20110 dan rekan saya Anissa Dina Ramawati NPM 20088. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 2 yang berjudul Data Flow Diagram. Yang pertama adalah latar belakang sendiri dari data flow diagram. Yang pertama ada SIM. SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen teknologi, dan prosedur oleh akuntansi untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. DFD sendiri atau yang disebut data flow diagram merupakan suatu penggambaran model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu susunan proses yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun terkomputerisasi. Pada saat ini, banyak tempat penyewaan alat band memiliki sistem yang sistematis dan efisien. Banyak input data yang salah, arsip yang tidak tersusun dengan teratur, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami membuat sebuah DFD dari studi kasus penyewaan alat band. Penerapan pembuatan DFD dimaksudkan agar bisa menyelesaikan permasalahan penyewaan alat band yang akan membuat data dari sistem penyewaannya. Pada modul ini ditunjukkan bagaimana cara membuat sistem informasi sederhana menggunakan Power Designer. Lalu, rumusan masalah yang kami pakai, yang pertama, bagaimana perancangan DFD pada sistem informasi manajemen penyewaan alat band. Dan adapun tujuan praktikumnya, yang pertama, dapat mengembangkan DFD dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, praktikan dapat merancang sistem DFD mengenai sistem informasi penyewaan alat band. Yang ketiga, praktikan dapat mengaplikasikan konsep sistem informasi penyewaan alat band dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada tinjauan pustaka, A. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. DFD merupakan alat yang menggambarkan bagaimana suatu sistem berinteraksi dengan lingkungannya dalam bentuk data masuk ke dalam sistem dan keluar dari sistem. DFD dapat digunakan untuk menggali apa yang dibutuhkan pengguna pada sistem yang akan dikembangkan dengan berfokus kepada struktur dan proses kerjanya. Selanjutnya ada simbol data flow diagram. Yang pertama ada simbol external entity, yang kedua ada simbol proses, yang ketiga ada simbol data store, yang keempat ada simbol data flow, dan yang terakhir ada simbol input atau output. Lalu di sini ada fungsi dari DFD. Yang pertama merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan professional sistem dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data, baik secara komputerisasi maupun manual. Yang kedua, DFD merupakan suatu aplikasi pembuatan model yang paling banyak digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem adalah bagian yang kompleks dan lebih penting daripada data yang dimanipulasi oleh sebuah sistem. Yang ketiga, DFD merupakan rancangan program yang mengarah ke alur data melalui metode penguraian yang dapat digunakan untuk menganalisa maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. Lalu di sini ada jenis-jenis DFD. Yang pertama ada DFD level 0 atau lebih sering disebut dengan diagram konteks, yang merupakan diagram yang terdiri dari sebuah metode yang dapat menjelaskan lingkup sistem secara umum. Yang kedua ada DFD level 1, adalah diagram lanjutan dari konteks diagram atau DFD level 0, di mana proses yang ada di dalam sistem ini lebih rinci dan lengkap karena proses utama yang dipecah menjadi beberapa subproses dengan fungsi masing-masing. Lalu yang ketiga ada DFD level 2. Jenis level DFD yang terakhir adalah DFD level 2, yaitu diagram aliran data yang merupakan rincian proses dari DFD level 1 yang bertugas untuk menguraikan apa saja proses-proses yang ada di dalam lingkup sistem. Lalu kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama ada kita buka aplikasi Power Designer dulu. Lalu yang kedua, setelah kita membuka Power Designer, kita klik File, lalu kita klik New, kita pilih Information, dan kita pilih Data Flow Diagram. Setelah itu kita buat konteks diagram dulu, diawali dengan membuat tools proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan entitas dan proses dengan tools entity. Entitasnya ada alat band, penyewa, staff, dan nota. Lalu kita buat relasi timbal balik dengan tools data flow. Setelah itu kita lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses. Lalu kita open diagram. Lalu kita tambahkan proses, relasi, dan storage yang dibutuhkan sesuai dengan entitas yang ada pada DFD level 0. Setelah kita buat DFD level 0,
Untuk membuat DFD level 1, kita lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools, sehingga kita dapatkan DFD level 1 dari masing-masing data. Yang pertama ada data administrasi dengan gambar seperti ini, lalu ada data alat band dengan gambar seperti ini, lalu ada data persewaan, ada data pembayaran. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh partner saya untuk penjelasan software. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Disadina Rahmati akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Rizklina. Di sini saya akan mengaplikasikan software pada modul 2, yaitu menggunakan aplikasi Power Designer. Pertama-tama kita membuka aplikasinya terlebih dahulu, lalu kita klik file, new model, dan kita klik DFD. Nah, dalam kelompok kami menggunakan sebuah sistem, yaitu sistem informasi penyewa band, dengan menggunakan simbol proses. Nah, di dalam simbol proses ini nanti ada 4 entitas. Yaitu entitas pertama ada penyewa, kedua staff, ketiga alat band, dan keempat nota. Nah, untuk masing-masing entitas ke sumbernya ini, ke sistemnya kita beri tanda anak panah. Setelah kita beri tanda anak panah, bisa dirapikan menggunakan tanda anak panah yang ada pada sini. Dirapi. Setelah itu baru kita memberi nama pada masing-masing proses, yaitu di sistemnya dan di entitasnya. Untuk sistemnya kita menggunakan nama sistem penyewaan alat band. Sistem. Setelah itu, untuk entitas pertama yaitu ada penyewa. Entitas kedua ada staff. Entitas ketiga yaitu ada alat band. Dan entitas terakhir ada nota. Masing-masing entitas relasinya diisi ya dari sistemnya ke penyewa, yaitu validasi data. Untuk memunculkan namanya, lalu kita klik kanan pada simbol yang sudah diisi, lalu kita klik format. Nah, kita klik konten, lalu name, agar memunculkan relasinya. Sudah muncul, kita lakukan pada relasi yang lain. Setelah semua terisi, baru kita klik kanan pada sistem, lalu kita decompose proses. Setelah itu kita klik kanan lagi, lalu open diagram. Nah, untuk ini adalah merupakan DFD level 0. Lalu setiap entitasnya ini kita kasih sebuah proses, yaitu karena kita menggunakan entitas, berarti ada 4 proses. Yang pertama antara penyewa dan staff, yang kedua staff dan alat band, yang ketiga yaitu antara alat band dan nota, yang terakhir dengan nota dan penyewa. Dengan masing-masing kita kasih tanda anak panah. Proses pertama yaitu ada proses administrasi. Lalu yang proses kedua adalah proses ketersediaan alat band. Lalu proses yang ketiga adalah proses persewaan. Dan proses yang terakhir adalah proses pembayaran. Untuk langkah-langkahnya sama. Untuk memberi nama pada relasinya kita double klik dulu. Di sini ada pengisian data penyewaan alat. Untuk memunculkan namanya kita klik kanan, lalu kita format, klik konten, dan name. Caranya sama seperti pembuatan konteks diagram tadi.
Oke, selanjutnya setelah DFD levelnya selesai, di sini jangan lupa kita memberikan antara setiap proses memberikan database. Nah, fungsi database ini sendiri yaitu untuk menyimpan semua faktor yang ada dalam proses, entah itu barang, ketersediaan barang, dan lain sebagainya. Nah, untuk relasinya itu masing-masing ke database-nya yaitu disimpan. Untuk memunculkannya sama, kita klik kanan, format, konten, dan kita ganti name di sini. Untuk database sendiri itu diganti sesuai nama prosesnya. Karena tadi adalah proses pembayaran, maka di sini adalah data pembayaran. Setelah itu, kita dekompos satu-satu setiap proses. Setelah didekompos, kita open diagram untuk masing-masing proses. Nah, setelah di open diagram nanti, munculnya itu hanya entitas dan database. Untuk sistemnya sendiri dan relasi antar entitas dan database sendiri itu kita buat satu-satu. Jadi di DFD level 1 pada proses pertama yaitu, tadi kan prosesnya yaitu kelengkapan administrasi. Nah, untuk di sini sistemnya tidak boleh sama, diganti kelengkapan administrasi. Lalu hubungannya ada dua arah, ke staff dan ke penyewa ada dua arah, dan ke database-nya ada satu arah. Lalu selanjutnya untuk yang proses kedua, sama di decompose, lalu kita di open diagram. Sama langkah-langkahnya tadi, belum ada sistemnya ini kita tambahkan dengan nama kelengkapan alat band. Nah, dengan masing-masing hubungan relasinya itu sama dengan DFD level 0. Apabila dia tadi relasinya hanya satu, maka di level 1 juga relasinya hanya satu. Karena tadi kelengkapan alat band menuju staff dan alat band ini ada dua entitas atau dua relasi, maka di level 1 juga ada dua relasi. Dan ke data alat band ini hanya satu relasi, yaitu disimpan. Lalu selanjutnya kita menuju ke proses persewaan. Di decompose dulu, setelah itu kita open diagram. Sama, kita munculkan dulu sistemnya dengan proses, lalu kita ganti karena proses ketiga di DFD level 0 yaitu proses persewaan. Di sini kita ganti dengan kelengkapan persewaan. Nah, tadi relasinya hanya satu, dari alat band ke sistem dan dari data ke sistem, maka di level 1 juga hanya satu, dan ke database-nya satu relasi. Kita menuju ke proses yang terakhir, yaitu proses pembayaran. Kita decompose dulu, lalu kita open diagram, kita tambahkan satu sistem di sini. Jangan lupa relasinya disesuaikan sama diagram level 0. Untuk relasi ke database-nya sendiri, yaitu sama semua, yaitu relasi disimpan. Karena fungsi dari database sendiri adalah menyimpan semua proses yang ada di dalam masing-masing sistem. Sekian penjelasan aplikasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, setelah kita lihat pembahasan tentang pengaplikasian software, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama ada output sistem informasi penyewaan alat band. Untuk printout DFD level 0-nya akan terlihat seperti ini pada gambar. Lalu untuk printout DFD level 1 pada data administrasi juga terlihat seperti ini. Lalu ada data pada alat band-nya terlihat seperti ini. Lalu ada data persewaan. Lalu ada data pembayaran. Setelah itu kita ke analisa output. Yang pertama ada diagram konteks. Diagram konteks pada sistem informasi penyewaan alat band ini berisikan tentang hubungan timbal balik di mana terdapat 4 entitas. Yang pertama ada alur entitas penyewa di mana terdapat alur data yaitu validasi nota dan nota persewaan alat band. Kedua adalah entitas staff di mana terdapat alur data yaitu data alat band dan persetujuan penyewaan. Ketiga adalah entitas alat band, di mana terdapat alur data, yaitu data penyewaan alat band dan list penyewa alat band. Dan yang keempat adalah entitas nota, di mana terdapat alur data, yaitu nomor nota dan data penyewa alat band. Yang kedua ada DFD level 0. Setelah didekomposisi akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci, yaitu dihasilkan 4 proses. Yang pertama ada proses administrasi, proses cek ketersediaan alat band, lalu ada proses persewaan dan proses pembayaran. Pada proses administrasi terdapat alur data dari entitas penyewa ke staff, serta terdapat alur data ke proses administrasi dan terdapat penyimpanan data administrasi. Pada proses cek ketersediaan alat band terdapat alur data dari entitas staff ke alat band, serta terdapat alur data ke proses cek ketersediaan alat band dan terdapat penyimpanan data alat band.
Pada proses persewaan, terdapat alur data yang berasal dari entitas alat band ke nota, dan terdapat alur data ke proses persewaan, dan terdapat penyimpanan data persewaan. Lalu, pada proses pembayaran, terdapat alur data yang berasal dari entitas nota ke penyewa, serta terdapat alur data ke proses pembayaran, dan terdapat penyimpanan data pembayaran. Yang ketiga ada DFD level 1. Setelah didekomposisi dari level 0 ke level 1, maka akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dan menghasilkan 4 proses yang baru, yaitu kelengkapan administrasi pada proses administrasi, kelengkapan data alat band pada proses cek ketersediaan alat band, kelengkapan persewaan pada proses penyewaan, dan kelengkapan proses pembayaran pada proses pembayaran. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Kesimpulan. Yang pertama, DFD memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Visual dari DFD ini menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut dari start sampai finish. Jadi, dalam pemahaman mengenai perkembangan DFD dalam sistem informasi, terdapat manfaat penggunaan dalam perancangan, yaitu memberikan gambaran yang lebih lengkap dari struktur basis data, serta terdapat proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penyewaan alat band. Lalu yang ketiga ada DFD. DFD adalah sebuah cara memetakan aliran informasi untuk setiap proses atau sistem. Diagram aliran data menggunakan simbol seperti persegi panjang, lingkaran, dan panah ditambah label teks untuk menunjukkan input data, output, titik penyimpanan, dan rute antara masing-masing tujuan. Jadi, pada permasalahan basis data penyewaan alat band, didapatkan 4 entitas. Yang pertama penyewa, staff, alat band, dan nota. Sedangkan untuk pembuatan DFD pada aplikasi Power Designer, dengan cara pertama buka aplikasi Power Designer, kemudian kita klik file, new, informasi, lalu kita pilih data flow diagram. Setelah itu kita buat konteks diagram dengan tools entity, yaitu penyewa, staff, alat band, dan nota pada sistem informasi penyewaan alat band. Kemudian kita buat relasi timbal balik dengan tools data flow. Setelah itu kita lakukan proses decompose dengan cara klik open diagram dan tambahkan proses relasi dan storage. Setelah membuat DFD level 0, lakukan proses decompose dan open diagram. Jadi, terdapat 4 entitas dengan entitas tersebut terdiri dari 2 alur pada penyewaan alat band. Yang pertama adalah entitas penyewa, di mana terdapat alur data, yaitu validasi nota dan nota persewaan alat band. Kedua adalah entitas staff, di mana terdapat alur data, yaitu data alat band dan persetujuan penyewa. Ketiga adalah entitas alat band, di mana terdapat alur data, yaitu data penyewaan alat band dan list penyewa alat band. Keempat adalah entitas nota, di mana terdapat alur data, yaitu nomor nota dan data penyewa alat band. Setelah didekomposisi, akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi sistem penyewaan alat band disebut DFD level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 4 proses yang baru, yaitu penyewa, staf, alat band, dan nota pada sistem informasi penyewaan alat band. Setelah didekomposisi, akan terbentuk lagi proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi sistem penyewaan alat band yang disebut DFD level 1. Adapun saran yang diberikan pada praktikum modul 2 ini adalah yang pertama, sebaiknya modul diberi contoh yang lebih unik lagi agar praktikan dapat terinspirasi lebih unik untuk membuat laporan resmi. Yang kedua, sebaiknya praktikan diberi buku yang dimana berisi contoh-contoh pembuatan DFD agar dapat lebih memahami. Dan yang ketiga, di dalam modul seharusnya berisikan struktur contoh pembuatan laporan yang sistematis. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.